Oke Pak Bupati, Ya, oke. selain dari Mabes TNI, bantuan dari mana aja yang udah diperoleh pihak Pemkab Sijunjung? Oh, jadi begini ya. Jadi kita kan sebetulnya ini menghimpun seluruh katakanlah yang sumber-sumber yang bisa memberi bantuan. Yang pertama sekali tentu dari pemerintah daerah, kita mencoba sekarang ini mensisir anggaran. Di APBD kita pun kita sisir kembali sesuai dengan petunjuk dari kementerian untuk DAK dan lain-lain. Ini kita sementara ini kita tunda dulu pelaksanaannya, menunggu petunjuk lebih lanjut dan kondisi yang jelas. Sehingga dengan demikian nanti anggaran APBD juga kita cadangkan. Kemudian juga nanti dari provinsi, ini ada intervensi juga dari Bapak Gubernur bersama dengan seluruh jajaran dari provinsi. Ini sudah memberikan petunjuk-petunjuk bagaimana kita sebetulnya menyikapi COVID-19, perkembangannya di Sijunjung. Kita berdoa sebetulnya COVID-19 ini tidak muncul di Sijunjung. Amin. Kita tentu juga menyiasati, menyikapi yang di Sijunjung ini. Kita sudah dapat informasi juga dari data yang masuk. Ini sampai tadi pagi sudah 2.952 orang. Ini para perantau yang sudah masuk datang pulang kampung. Termasuk juga itu mahasiswa, termasuk juga mungkin keluarga kita selama ini pencarian di perantauan sudah mulai sulit. Nah, sekaligus juga mereka mungkin mempersiapkan pulang kampung dengan persiapan hari raya atau bulan puasa. Nah, ini sebetulnya kita lihat, kita punya kebijakan di Sijunjung yang secara khusus untuk para perantau yang pulang kampung, termasuk juga mahasiswa. Karena mahasiswa juga dengan ada pola pembelajaran di rumah, itu banyak yang mereka pulang. Apakah mahasiswa itu di Pulau Jawa, juga kota-kota besar lainnya di Sumatera, malah juga mungkin ada yang di luar negeri. Mereka bisa pulang kampung karena memang proses belajar mengajar tidak lagi di kampung. Nah, ini kita lakukan dengan cara kita membuat stiker di setiap rumah, di mana mereka nanti kalau ada penduduk kita yang pulang kampung, katakan di kecamatan, salah satu kecamatan dan nagarinya apa, nanti nama mereka ini kita taruh di dalam lembaran stiker. Stiker itu sudah ada identitasnya, jadi kecamatannya apa, nagarinya apa, kemudian dorongnya apa. Kemudian nanti di label itu, di stiker itu kita sudah cantumkan nama kakaknya siapa, kemudian berapa orang anggotanya, dan kita catatkan kapan dia mulai masuk. Karena ini kita harapkan nanti untuk pengendalian, pemantauan kapan berakhirnya 14 hari masa mereka isolasi mandiri. Karena pada sampai sekarang kita yang perantau kita belum ada meminta untuk karantina. Masih mereka lakukan isolasi mandiri di rumah masing-masing. Kemudian yang PDP kemarin ada 2, sekarang 1 ya PD. 1 karena 1 sudah kembali, sudah dicek, sudah aman. Tinggal 1. Sementara yang ODP itu jumlahnya dari sehari yang lalu itu 84, sekarang 71. Ini data-data terakhir tadi. Ini perkembangan saya melihat di sini bahwa dari ODP 84 orang kemarin, sekarang jadi 71, berarti sudah memperlihatkan suatu kondisi yang membaik. Karena tidak semuanya ODP berpotensi ya, tapi ternyata mereka sudah tidak lagi dikategorikan KDP, ODP, karena mereka sudah mungkin 14 hari masa inkubasinya berjalan. Ini kondisi-kondisi perantau. Kemudian khusus yang di pintu gerbang, yang dilakukan pemantauan di pos. Ini pos kita bersama-sama ini juga dari TNI, Polri, kemudian medis, juga perhubungan, Pol PP. Ini kita pantau kendaraan yang masuk Sumatera Barat yang melalui Sijunjung. Ini di Kecamatan Kamang Baru, di posnya di Kamang. Ini di pos LAJ kita taruh. Dan ini kita memantau, dan di situ ada belangko isian yang dibuatkan oleh Provinsi Sumatera Barat. Ini semua yang masuk ke Sijunjung lewat itu kita pantau. Dan kalau penduduk itu tujuannya tidak di Sumatera Barat, mungkin hanya kita catat saja. Tapi kalau Sumatera Barat, katakan dia mungkin ke Padang, kita akan isikan di belangko itu. Dan nanti di situ juga kita informasikan di mana kampungnya.
Ini sudah kita informasikan melalui belangko itu, dan mereka harus lapor. Karena belangko itu diisi dan dikasih satu kita punya, yang satu ini mereka di mana tujuannya melapor di situ. Ini langkah pengendalian untuk perantau yang masuk Sumatera Barat. Kemudian khusus untuk truk ya. Truk angkutan barang banyak sekali lewat dari jembatan itu atau dari pos pemantauan kita. Jadi khusus yang bawa utubara yang banyak. Ini adalah dari Jambi terus ke Kuantan Singgingi, lewatnya nanti ke RPP Pekanbaru. Ini bolak-balik kendaraan yang sama, mungkin 1 kali 2 hari dia sudah lewat. Nah ini kita perlakukan ada stiker khusus untuk truk pengangkutan. Artinya mereka hanya kita cek pertama sekali, mereka itu sudah aman, berarti tidak ada di sana indikasinya mereka ODP. Mereka kita kasih stiker mobilnya dengan catatan sopir 1, kemudian kenek 1. Tujuannya tidak lain adalah dalam rangka meringankan petugas kita, karena mobil itu kan bolak-balik terus. Karena ini pengangkutan batu bara, jadi pengangkutan barang. Jadi makanya kita membantu sebetulnya jangan setiap mobil lewat selalu diperiksa, sebetulnya tidak perlu. Nah tentu mereka dipersyaratkan yang pertama sekali mereka tidak boleh mengganti sopir dan kenek. Kemudian yang kedua mereka diminta tidak ada turun di daerah warung nasi untuk makan di situ, kecuali beli nasi bungkus boleh. Kemudian kita juga kendalikan melalui pemilik perusahaannya. Kalau di sini kan kelihatan ada beberapa perusahaan, contohnya ada Jiit, Mior ya, dari CPN Mior, kemudian juga dari Kalidares. Ini kita sudah minta pertanggungjawaban. Mereka tidak boleh mengganti sopir. Kalau ganti sopir berarti harus cek dulu. Jadi artinya sopir yang naik bus truk itu selalu kita catat dan itu permanen. Kalau dia ganti harus dia lapor kepada kita dan kita cek kembali. Itu langkah-langkah yang kita lakukan dalam rangka memantau arus penduduk masuk ke Sijunjung, masuk Sumatera Barat. Yang lalu lewat pos yang kita bikin ini. Saya kira itu aja mungkin teman. Apa tanggapan Bupati terhadap bantuan dari Mabes ini? Oh, ini jelas bahwa secara menyeluruh ini masker terutama sekali ini kurang sekali, malah mungkin jauh kurangnya. Sekarang langkah kita nih, kita tentu mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Mabes Polri, TNI ya, Mabes TNI, Angkatan Darat semuanya, Pak. Ya, jadi semuanya mereka sudah kirimkan ke Junjung, khususnya untuk Sumatera Barat dan Nasional pada umumnya. Ini tentu membantu kita untuk kekurangan kebutuhan kita. Namun langkah kita sebetulnya dalam menyikapi kekurangan tidak adanya masker ini, apalagi dicari dijual juga nggak ada ini. Ini juga kita berdayakan sekarang ada UKM melalui Perindak ini bikin sendiri dan juga sudah banyak yang dibuat. Kemudian juga melalui diklat BLK kita ini sudah kita buat juga beberapa set. Ini kita akan buat nanti sebanyak mungkin Pak. Jadi kita akan coba nanti bikin shift untuk mereka menjahit mungkin 3 shift sekali 24 jam. Nanti kita coba dan bahannya kita cari. Tadi janjinya siang ini malah bikin untuk UPD ini mereka coba belajar. Kalau bisa dicari dengan bahan yang artinya yang betul-betul standar ataunya memenuhi syarat lah, speknya masuk, nanti kita buat, kita coba. Ini yang perlu kita lakukan karena ini bantuan ini kan tentu tidak akan selalu ada. Kita sepanjang nanti bisa kita lakukan, kita buat. Ini yang kita lakukan. Ya, silakan. Dengan mewabahnya virus, ada tidak kemungkinan instruksi pada masyarakat untuk wajib memakai masker? Jadi instruksi wajib memakai masker ini sudah dari WHO. Ini sudah wajib semuanya ini. Siapapun sudah, malah Pak Presiden sudah memberikan instruksi kemanapun, apalagi masuk ke daerah publik yang ramai itu wajib pakai masker. Nah, ini sudah ada instruksi, jadi tidak imbauan lagi, kita harus mengikuti instruksi dan ini harus kita lakukan. Artinya apa langkah-langkah yang diambil pemerintah dalam hal ini kelangkaan masker, sementara rumah sakit sendiri dalam seharinya membutuhkan 250 lembar masker.
belum lagi masyarakat. Gimana itu Ini solusinya? ya jelas, yang pertama tentu kita makan yang ada ini dulu. Tapi kita sudah bilang tadi bahwa kita coba nanti melalui BLK, kemudian juga dari Kopri ya, Kopri juga buat sekarang, Kopri buat sekarang. Jadi ada beberapa organisasi yang malah ini muncul, malah tadi ada tawaran dari media ini mau buat juga saya lihat untuk masker ini. Jadi kita sebetulnya siapapun yang bisa buat ini kan harusnya peluangnya kita untuk bantu masyarakat. Respon. Iya, kita respon dan nanti tentu solusinya kita carikan jalan keluarnya. Oke, itu Pak, makasih. Mungkin dari yang lain Pak. Pak Dandim. Cukup. Enggak, biar beli aja. Oke, ya, siap. Karena ini bukan dari saya yang membesar. Oh iya, siap.